Dan kebetulan saya sedang transit di Doha di Qatar. Nanti saya akan melanjutkan perjalanan ke Jerman dan ke Belanda. Jadi nanti di Jerman, di Belanda juga saya akan juga mereview buku ini. Saya akan bercerita tentang bagaimana sebagai seorang tua kita harus mempersiapkan anak kita sejak dini. Apa yang kita persiapkan? Bahkan kalau kita bicara tentang mempersiapkan anak, sebelum kita menikah, kita harus punya visi yang sama bersama dengan pasangan kita. Kemudian ketika sudah menikah, kita juga harus mempersiapkan cabang bayi kita dari mulai cabang bayi itu istilahnya dibuahi sampai dengan nanti mereka lahir. Nah, setiap sesuatu yang mahakarya, sesuatu yang memang akan menjadi sebuah hal yang sangat luar biasa, pasti akan butuh proses panjang di dalamnya. Termasuk memberikan nama. Nama itu kita harus berikan nama yang terbaik, karena nama adalah doa. Nama adalah harapan. Nama adalah penyemangat nanti ketika kita melihat anak kita, kita akan menjadi pengingat bahwasannya kita punya harapan besar untuk anak kita sebagaimana nama yang kita sematkan tersebut. Satu lagi adalah ketika kita mendapati anak kita ternyata tidak selalu sesempurna yang kita harapkan, maka apa yang kita lakukan adalah tetap bersyukur. Salam harmoni, hidup sekali, hiduplah penuh arti. Saat ini saya sedang berada di Doha, di Qatar. Ini di bandara di Doha. Dan sebagaimana janji saya untuk Salman, saat ini saya akan review buku Tak Selamanya Ayah Akan Menuntun Munah. Buku ini baru saja di launching, dan kali ini launching buku ini kembali saya adakan, yaitu di mana di Doha, Qatar, dengan teknis dan metode launching yang sangat unik, yaitu saya akan mereview buku ini dengan sederhana. Jadi saya akan membacakan atau saya akan mereview buku ini dari sisi bab per bab. Jadi bab yang pertama adalah saya akan membahas tentang bab buku ini, nanti bab 1, bab 2, bab 3. Dan kebetulan saya sedang transit di Doha di Qatar, nanti saya akan melanjutkan perjalanan ke Jerman dan ke Belanda. Jadi nanti di Jerman, di Belanda juga saya akan juga mereview buku ini. Nah, kali ini saya akan mereview buku di bab yang pertama. Bab yang pertama ini adalah karena ini buku adalah buku serial parenting, maka buku ini saya akan memberikan panduan buat parenting untuk para orang tua, untuk bagaimana kita bisa punya satu panduan untuk para orang tua untuk mendidik anaknya. Nah, di bab yang pertama adalah saya akan bercerita tentang bagaimana sebagai seorang tua kita harus mempersiapkan anak kita sejak dini. Apa yang kita persiapkan? Bahkan kalau kita bicara tentang mempersiapkan anak, sebelum kita menikah, kita harus punya visi yang sama bersama dengan pasangan kita. Kemudian ketika sudah menikah, kita juga harus mempersiapkan cabang bayi kita dari mulai cabang bayi itu istilahnya dibuahi sampai dengan nanti mereka lahir. Nah, bagaimana perjalanan kita untuk bisa memiliki anak pasti akan berbeda-beda. Misalnya, saya memiliki Salman, itu mendapatkannya cukup challenging, yaitu 6 tahun. 6 tahun baru saya kemudian dengan istri saya mendapatkan anak, yaitu Salman. Perjuangan menanti 6 tahun itu butuh perjuangan yang cukup panjang. Barangkali nanti rekan-rekan semua ada juga yang punya pengalaman bersama dengan saya seperti itu. Ternyata tidak mudah mendapatkan anak. Tapi ada juga yang cepat, begitu nikah kemudian langsung dapat anak. Nah, ada pengalaman menarik. Bagi Anda yang susah memiliki anak, sama seperti saya, perjuangannya sangat luar biasa. Kami mengalami sangat luar biasa saat itu, butuh kesabaran, ada tekanan psikologis khususnya untuk istri dan juga untuk saya ketika sudah lama menikah tapi kok belum punya anak. Nah, apa yang menjadi tekanan itu adalah saya saat itu meyakinkan pada istri saya bahwasannya setiap sesuatu yang mahakarya, sesuatu yang memang akan menjadi sebuah hal yang sangat luar biasa, pasti akan butuh proses panjang di dalamnya. Saya meyakinkan pada istri saya ketika meyakinkan bahwasannya di setiap doa ini kita harus yakinkan bahwasannya mungkin Allah sedang menyiapkan sesuatu yang indah untuk kita.
Setiap mahakarya butuh proses yang panjang dan sempurna. Dan mungkin anak kita insya Allah akan menjadi mahakarya itu. Jadi itu salah satu untayan doa yang juga saya selipkan di dalam setiap kali berdiskusi dengan istri saya. Yakinlah bahwasannya Allah akan memberikan keturunan untuk kita di waktu yang pas. Tinggal kita mempersiapkan diri kita semaksimal mungkin menjadi orang tua yang siap diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi Bapak Ibu sekalian yang belum memiliki anak, terus berusaha untuk mendapatkan keturunan dan terus berdoa, jangan pernah menyerah, terus pantang menyerah untuk bisa mendapatkan keturunan. Insya Allah pasti akan ada jalan di sana. Nah, kemudian ketika juga termasuk ketika sudah lahir, apa yang harus kita persiapkan? Kita menyambut dengan sepenuh tangis, kemudian tangis itu tentunya tangis haru. Dan itu juga yang terjadi pada kami setelah penantian 6 tahun, itu tangis haru. Tetapi tangis haru itu untuk apa? Tangis haru itu tentunya bukan hanya sekedar tangisan, tetapi adalah harapan yang sangat luar biasa untuk bisa anak kita membangun dirinya, memantaskan diri mereka untuk bisa selalu eksis dalam menghadapi segala tantangan kehidupan. Nah, termasuk memberikan nama. Nama itu kita harus berikan nama yang terbaik, karena nama adalah doa. Nama adalah harapan. Nama adalah penyemangat nanti ketika kita melihat anak kita, kita akan menjadi pengingat bahwasannya kita punya harapan besar untuk anak kita sebagaimana nama yang kita sematkan tersebut. Termasuk nama yang kita berikan untuk anak kita adalah nama yang terbaik, yang memang menjadi kebanggaan buat mereka ketika mereka menyandang nama tersebut. Jadi silahkan kita pilihkan nama yang terbaik buat anak kita. Dan khususnya saya memilihkan nama adalah saat itu saya punya harapan bahwasannya anak saya Salman Tamami Karim. Salman adalah bagian dari sahabat Nabi Salman Al-Farisi. Saya sangat menggemari dan juga menjadi salah satu sahabat yang sangat terpatri di hati saya. Perjuangan mereka, perjuangan Salman untuk bisa menjadi pribadi yang sangat luar biasa, pertahankan keimanannya, keeksisannya, untuk bisa tetap berjuang di jalan yang dia yakini benar. Termasuk nama, seringkali ada orang tua di sana namanya Salman Tamami Latif. Saat itu saya tidak menyematkan nama Latif di belakang nama anak saya, walaupun saya sudah merencanakan namanya adalah Salman Tamami Latif. Tapi kemudian saya ganti namanya adalah Salman Tamami Karim. Harapannya adalah Karim disitulah nama yang mulia. Artinya mulia, punya keberkahan untuk bisa menghasilkan kemuliaan dan mengeluarkan kemuliaan. Tapi lantas kenapa saya tidak sematkan nama Latif di belakang nama Salman? Adalah karena saya punya satu harapan anak saya tidak selalu bergantung dan terpatri di dalamnya dengan nama saya. Tetapi saya punya harapan bahwasannya Salman itu bisa berdiri di kakinya sendiri. Salman itu bisa punya keinginan untuk bisa mandiri, tidak selalu apa-apa lalu bilang tuh bokap gua, tuh ayah gua. Selalu berdiri di balik kebesaran nama ayahnya atau berbalik di balik nama ayahnya. Nah, dalam sebuah pepatah Arab ada satu kata yang menarik adalah innal fata mayakulu ha'anada walisal fata mayakulu kana abi. Sesungguhnya pemuda yang sejati adalah mereka yang selalu berkata ini saya. Bukan berkata, tuh gua dapat bantuan dari bokap gua, tuh bokap gua hebat, tuh selalu menggunakan nama ayah atau selalu menggunakan kekuatan dan bayang-bayang ayah sebagai salah satu yang menguatkannya. Padahal dia juga harus berdiri dengan kekuatannya sendiri. Jadi itu beberapa hal yang ada di bab buku ini adalah bagaimana kita bisa selalu punya keinginan, punya sesuatu yang kita terapkan di sana. Nah, satu hal lagi yang menarik adalah ketika kita berbicara anak kita tadi sudah kita persiapkan sebelum lahir, kemudian setelah lahir, kemudian kita berikan nama, kita berikan harapan, kita sambut, kita persiapkan. Satu lagi adalah ketika kita mendapati anak kita ternyata tidak selalu sesempurna yang kita harapkan, maka apa yang kita lakukan adalah tetap bersyukur. Syukur itu seperti apa? Syukur itu adalah kita menerima apa yang Allah berikan untuk kita, lalu kemudian menerima dengan penuh usaha untuk bisa menjadikan amanah yang Allah berikan kepada kita untuk bisa kita didik sebaik mungkin. Misalnya Salman ketika lahir,
itu ternyata dalam kondisi yang tidak sesempurna yang kami harapkan. Saat itu adalah matanya yang satu minus 14,5, kemudian yang satu adalah minus 6,5. Dan itu sebuah tekanan psikologis untuk kami. Ternyata Salman harus mengenakan kacamata, dan kacamata yang tidak biasa, bahkan sebelah matanya mengalami amblyopia. Amblyopia itu ketika tidak bisa bekerja dengan optimal. Walaupun sudah memakai kacamata minus 14, karena ada otot mata yang tidak sempurna, maka kemampuan melihatnya tetap tidak bisa sempurna. Nah, bagi kami adalah itu sebuah pukulan yang luar biasa. Istri sempat menangis, tetapi saya yakin Allah pasti punya sesuatu yang ada, hikmah yang ada di balik itu semua. Nah, kami harus lakukan adalah kami harus lakukan meyakinkan Salman agar tetap percaya diri, meyakinkan Salman dengan kekurangannya, ternyata Salman pasti akan ada kelebihan yang dia miliki. Nah, itu yang harus kami yakinkan, bahwasannya fisik adalah satu hal, tetapi yang terdalam adalah bagaimana bisa membangun jiwa yang kuat, jiwa yang mandiri, jiwa yang tetap percaya diri. Itu yang kami bangun. Termasuk adalah fisik bukan segalanya, tetapi adalah kemampuan dia untuk memanfaatkan fisik yang dia miliki untuk bisa memompa potensi yang ada dalam dirinya. Nah, bagi kita sebagai orang tua, yuk mari sama-sama kita pacu diri kita untuk bisa mendidik anak kita dengan segala macam jenis, misalnya kompetensi yang berbeda, bakat yang berbeda, dan segala macam jenis, misalnya minat yang berbeda. Apapun minatnya, apapun bakatnya, maka kita sebagai orang tua harus bisa mengeluarkan bakatnya yang terpendam dalam dirinya, terlepas dari seperti apa yang mereka, kekurangan yang ada dalam diri mereka. Maka kita cari kelebihannya, kita asah dengan sebaik mungkin, dan juga termasuk adalah fungsinya sebagai orang tua adalah diamanahi untuk bisa memoles sebuah permata yang awalnya mungkin tidak berbentuk permata yang mengkilat, tapi fungsi kita adalah yuk kita bangun permata itu, kita poles sedemikian rupa sehingga permata itu bisa menjadi permata yang cemerlang dan berharga yang mahal. Jadi itu beberapa hal di dalam buku yang di bab pertama adalah bab tentang langkah pertama di dunia, apa yang harus kita persiapkan sebagai orang tua. Saya cerita memang sangat personal di sini, bagaimana aku menyambutmu ke dunia, nak, nama yang ayah pilihkan untukmu, kehadiranmu dan harapan kami, kemudian bersyukur di balik ujian. Beberapa itu adalah hal-hal yang tadi saya sampaikan, dan tentunya walaupun sifatnya personal buku ini untuk Salman, tetapi hikmah di balik insight di balik belakangnya akan sangat berguna seperti yang saya sampaikan untuk Anda semua. Dan setiap kali saya menulis buku, di dalam buku ini selalu ada mutiara kisah. Mutiara kisah yang saya sampaikan adalah kisah tentang Umar bin Khattab, yaitu awal perjalanan menuju Islam. Betapa Umar bin Khattab tidak terlahir dalam kondisi Islam, bahkan penentang Islam yang sangat luar biasa, tetapi ketika beliau masuk Islam, beliau benar-benar all out untuk bisa berjuang untuk Islam, dan bahkan menjadi salah satu khalifah yang sangat luar biasa, yang menjadi mengharumkan nama Islam, dan bahkan menjadi ujung tombak berdirinya Islam yang bisa tersebar luas di muka bumi ini dengan segala macam visi, kemampuan, dan juga kekuatan daya juangnya untuk bisa memperjuangkan Islam. Nah, itu yang menarik yang bisa saya sampaikan, termasuk nanti ketika Anda membaca buku saya, maka nanti di sana ada halaman refleksi. Anda bisa merefleksikan sebagai orang tua apa refleksi kita yang bisa sama-sama kita tanamkan ketika Anda membaca buku ini. Jadi ini adalah bab pertama dalam buku Tak Selamanya Ayah Akan Menuntunmu Nak, yang saya review di Doha di Qatar. Jadi ada 8 bab dalam buku ini. Nanti insya Allah dalam perjalanan saya ke Qatar, dalam perjalanan saya ke Jerman dan Belanda, saya akan mereview 8 bab buku ini untuk menyarikan dan memberikan insight untuk Anda semua dalam buku ini. Kira-kira itu. Selamat menikmati. Silahkan menonton video ini sebagai bagian dari refleksi kita sebagai orang tua. Yuk kita persiapkan diri kita. Bagi Anda yang belum menikah, persiapkan diri Anda menjadi orang tua yang paripurna. Bagi yang sudah menikah, yuk kita review kembali untuk bisa menjadi orang tua yang terbaik untuk anak-anak kita dan bisa menjadi sukses dunia akhirat. Terima kasih dan selamat menikmati buku ini. Salam harmoni, hidup sekali, hiduplah penuh arti.